Pemirsa, Bali terkenal di dunia sebagai Pulau Dewata atau Paradise Island, bahkan lebih populer dari Indonesia. Bagi Indonesia, Bali menjadi penjaga ekonomi, budaya, dan persatuan bangsa. Hal itu terwujud melalui kearifan budaya lokal Bali sebagai local genius, salah satunya adalah tumpeng kandang. Sanis cara Kliwon Wukuye dikenal masyarakat Hindu sebagai Hari Suci Tumpek Uye atau disebut juga Tumpek Kandang. Masyarakat awam kerap memaknai hari ini sebagai hari untuk memuliakan segala jenis hewan yang merupakan bagian terpenting dari ekosistem penopang kehidupan. Tumpek Kandang menjadi salah satu kearifan lokal Bali yang memberikan pesan agar manusia senantiasa bersahabat dengan alam beserta seluruh isinya. Tradisi-tradisi tentang kesadaran lingkungan mengajarkan manusia merawat kelestarian alam dengan menjaga ekosistemnya, sekaligus mewujudkan harmoni hubungan manusia dengan alam yang merupakan bagian dari konsep Trihita Karana. Konsep ini telah diterapkan sejak zaman dahulu untuk menjaga kelangsungan alam termasuk satwa yang ada di dalamnya. Para pendahulu menyadari bahwa keberadaan makhluk hidup akan mengalami kepunahan akibat kerakusan manusia. Kita diajak bagaimana melestarikan binatang-binatang, apalagi binatang yang dipandang langka, agar jangan sampai habis dari dunianya, dari habitatnya. Nah begitu sebenarnya. Itu tujuan upacara-upacara itu ada. Tergantung kita sekarang. Bagaimana, sejauh mana kita dapat melakukan hal itu, agar keseimbangan, keharmonisan ini tetap dapat dijaga di dunia ini. Ya, sehingga baru lahir yang dapat dikatakan Trihita Karana. Kerakusan manusia nyaris merenggut salah satu spesies endemik Bali, yakni jalak Bali, dari habitatnya. Manusia mengusik habitat jalak Bali, sehingga jumlah spesies ini semakin berkurang. Bahkan bisa dihitung dengan jari. Spesies ini diburu dan ditangkap untuk diperdagangkan karena nilai ekonominya yang sangat tinggi. Jumlah jalak Bali bahkan pernah mencapai 6 ekor di alam liar. Sebuah angka yang memprihatinkan bagi spesies endemik yang menjadi maskot Provinsi Bali. Berlandaskan pada konsep Trihita Karana serta kearifan lokal Tumpeng Kandang, gerakan penyelamatan dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan lembaga swasta dan masyarakat untuk mengembalikan jumlah populasi spesies ini. Gerakan penyelamatan juga didasarkan pada kesadaran untuk menjaga satwa agar bisa diwariskan kepada anak cucu nanti. Semua hari raya kita, tumpeng kandang, tumpeng uduh, tumpeng wayang, tumpeng landep, ya semua itu para leluhur, warisan para leluhur pada kita yang harus kita lestarikan. Tetapi yang paling penting adalah kita pahami maknanya. Maksudnya apa? Kita tumpeng kandang berarti kita menyayangi hewan karena dia juga adalah makhluk Tuhan dan juga memberi manfaat kepada kita. Nah itu yang paling penting, budidayakan mereka dengan baik, jangan perlakukan mereka dengan tidak baik. Itu intinya itu, karena kerakusan manusia seringkali punah. Burung yang bagus-bagus hilang habis semua. Ya saya himbau lah kita semua masyarakat supaya sayang dan ingat warisan leluhur kita itu. Dalam beberapa tahun terakhir ini akibat berbagai gangguan keberadaannya sudah semakin menurun. Menghadapi situasi seperti ini sesuai dengan tupoksi kita, Taman Nasional Bali Barat sejak keberadaannya selalu melakukan upaya-upaya untuk pemulihan peningkatan jalak Bali yang ada di alam liar. Nah, sampai sejauh ini perkembangan terakhir kita populasi jalak Bali yang ada di alam ya sudah berkembang. Selain ritual tumpeng kandang, program penyelamatan satwa Bali juga dilakukan dengan membentuk kearifan lokal lain bernama awik-awik atau pararem.
warga di Pulau Nusa Penida telah melahirkan perarem untuk menyelamatkan keberadaan jalak Bali di pulau ini. Pasca pembentukan aturan tersebut, jalak Bali bisa berkembang biak di luar habitatnya dan berdampingan dengan manusia. Kondisi ini menciptakan pemandangan berbeda pada Pulau Tandus yang kini menjadi indah oleh kilau jalak Bali. Masyarakat saya di Desa Pet ya, itu tentang keberadaan jalak Bali memang mendukung sekali karena ini masuk dalam perarem. Dengan perarem ini sudah barang tentu karena masyarakat kami itu taat dengan awig-awig. Ya, itu kalau seandainya diketahui dia sampai mencuri jalak Bali ya pasti kena sanksi. Selain jalak Bali, kearifan lokal perarem juga berhasil melestarikan burung kokokan di Desa Petulu, Kecamatan Tegal Alang, Kabupaten Gianyar. Di desa ini, kokokan bisa tumbuh dan berkembang biak dengan bebas karena adanya pelindungan dari desa adat. Warga dilarang mengusir, berburu, dan menangkap burung tersebut. Warga yang melanggar aturan dikenakan sanksi berupa pembuatan upakara seperti yang ditentukan oleh pihak desa. Selain memburu kokokan, perarem juga mengatur tentang larangan menebang pohon di pinggir jalan yang merupakan tempat tinggal bagi burung kokokan. Kearifan lokal tersebut berhasil menyelamatkan populasi burung kokokan dari kepunahan. Kita di Petulu itu membuatkan suatu aturan-aturan, membuatkan awig-awig pada tahun 65 tersebut. Di mana awig-awig dijelaskan bahwa untuk masyarakat di Petulu sama sekali tidak boleh merusak, menembak, dan lain sebagainya. Kalau ada pelanggaran, mereka dikenakan sanksi waktu itu. Selain Desa Pet Nusa Penida dan Desa Petulu Gianyar, warga di Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, juga memiliki sebuah kearifan lokal yang bertujuan menyelamatkan satwa langka. Desa ini membentuk perarem guna melindungi dan menjaga keberadaan hewan keramat sapi putih. Sapi yang hanya ada di Desa Taro ini dikeramatkan karena diyakini sebagai hewan suci. Perarem dibuat untuk melarang warga menangkap apalagi menyembelih hewan ini. Perarem yang dibuat berhasil melindungi dan menjaga keberadaan sapi putih sehingga mampu bertahan hingga saat ini. Pada hari suci seperti tumpek kandang, warga tidak lupa membuat upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan suci ini. Untuk melindungi pasti mempunyai perarem nu dikiring. Desa Pekraman niki sinalih tungil desa Kramo Pekraman kitan lados. Sampai malih ngadol, sampai malih memotong. Satwa dan hewan yang dipelihara memiliki peran penting bagi kelangsungan ekosistem alam. Tanpa kehadiran satwa, manusia juga tidak memiliki arti dalam ekosistem kehidupan. Inilah yang menjadi alasan masyarakat Hindu Bali tetap menjaga tradisi tumpek kandang sebagai bagian dari upaya untuk mendukung kelestarian satwa. Kearifan lokal berbalut budaya tersebut berhasil melestarikan satwa langka sehingga bisa berkembang dan bertahan menghadapi gempuran zaman. Semangat untuk melindungi satwa dengan dibingkai kearifan lokal harus terus dipupuk guna menjaga keberadaan mereka agar bisa dilihat oleh anak cucu kelak.